Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bisa bersilaturahim. Rasanya sudah lama saya tidak hadir di Mauriau ini. Rasa sudah setahun rasanya. Alhamdulillah pada hari ini dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meraih syafaatul kubra nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau kita bahas di isi dari kalender yang kita tuliskan. Isi kalender ini kalender Hijriyah. Semuanya tentang ilmu. Dalam satu tahun itu amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, di sini diberikan penjelasannya. Jadi kalau bulan Muharram so far, bulan 1, bulan 2 dalam kalender Hijriyah, di situ ada amalan bulan Muharram. Kemudian apa saja? Nah, di antaranya penjelasan seputar keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram itu disebut juga bulan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa sesudah Ramadan berpuasa di bulan Allah. Rupanya bulan Allah itu maksudnya bulan Muharram. Banyak bulan, 12 bulan. Tapi salah satu atau satu-satunya nama bulan yang dinisbatkan kepada Allah bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram itu ada keistimewaan. Di antaranya puasa tanggal 9, puasa tanggal 10. Nah, di kalender Hijriyah ini tepatnya di bulan Muharram tanggal 9 itu diberikan tanda supaya orang ingat puasa. Tanggal 10 Asyura, 9-nya puasa Tasu'a. Ada hadis-hadisnya di sini. Jadi nanti kalender ini sepertinya mau dibagi-bagikan ini. Kalau jamaahnya mau, kalau tak mau tak apa-apa. Nah, nanti akan ada adik-adik itu saya minta untuk bawakan, bisa dibagikan supaya kita jadi panduan beramal. Cuma Muharram dah lewat. Nah, jadi yang mau kita bahas ini yang selanjutnya lagi. Muharram sudah, kemudian Safar, kita masuk di Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir. Bulan 4 sekarang nih. Bulan 4 bulan Hijriyah. Nah, Rabiul Awal ini apa keutamaannya? Bulan lahirnya Nabi. Maka ketika tanggal 12 kita buat di situ hari lahir Nabi, maksudnya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di setiap tanggal-tanggal ini ada tanda-tanda, ada warna-warna. Tanggal 17, 19, 21 warna kuning. Kenapa warna kuning? Hari berbekam. Maka ada hadis-hadisnya di sini. Hadis tentang bekam, hijamah, ini hadis-hadisnya. Jadi bisa dipahami. Dari mana dapatnya bahwa tanggal 17, 19, 21 itu sunnah berbekam? Kata Nabi, khairu ma tahtajimuna fihi yawma 17. Sebaik-baik bekam, sebaik-baik pengobatan bekam yang kalian lakukan adalah pada tanggal 17 kata Nabi.
wa tis'ata asyar, dan pada hari ke-19, wa ihda asyar wa ihda wa ishrin, pada hari ke-21. Ini pengobatan yang sudah tua. Jadi ternyata Nabi diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Ibni Majah, ma marartu lailata usriya bi bimala'in illa qalu. Pada malam aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, apa kata malaikat? Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, suruh umatmu untuk berbekam. Kalau umat ingin selalu sehat, jaga-jaga kesehatan, suruh bekam. Kalau bekam kan jamaah dah tahu kan. Bekam itu ya ditarik kulit kita, kemudian nanti ditusuk keluar darahnya. Nah, itu bekam basah namanya. Ada juga bekam kering. Tapi itu sunnah dan itu perintah dari langit. Malaikat yang nyuruh Nabi itu. Kata Nabi, suruh umatmu untuk berbekam. Nah itu, di samping itu Nabi mengatakan, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling baik yang kalian lakukan, kata Nabi, adalah berbekam. Dalam hadis lain ada madu, ada apa lagi, ruqyah, kan banyak hadis-hadis. Tapi salah satu yang disebut Nabi pengobatan terbaik yang dilakukan umat ini, kata Nabi, adalah al-hijamah. Jadi yang belum terbiasa bekam, bagus untuk dibiasakan. Bekam itu bukan untuk sekedar mengobati, dia mencegah. Nah, jadi itu hadis-hadisnya di halaman 2. Jadi yang udah punya tuh di halaman 2 tuh ada hadis-hadis tentang 17, 19, 21. Tanggal-tanggalnya pun disebut Nabi di situ. Itu artinya bahwa jangan pula nanti bekamnya 3 kali dalam sebulan itu. Tanggal 17 bekam, tanggal 19 bekam, itu salah paham. Pilih salah satunya. Bisa tanggal 17, bisa tanggal 19, bisa tanggal 21. Nah, sekarang ini hari Jumat. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 16 Rabiul Akhir. Jadi tengok di kalender, tanggal 11 November berarti itu. Jadi yang besar itu kalender Hijriah, yang kecilnya itu kalender Masehi. Selama ini kalender itu terbalik. Yang Masehinya besar, yang Hijriahnya kecil. Kita orang Islam mestinya besarkan itu. Nah, tapi tak salah sebetulnya. Cuma kalau kita melihat, kadang-kadang kita lupa kalender Hijriah ini, maka dibuatkan seperti ini tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa ada tanggal-tanggal dalam Islam yang kalau kita lakukan sesuatu ada kebaikan. Kemudian, nah ini selesailah, kita anggap selesai. Sekarang Rabiul Awal sudah, Rabiul Akhir sudah. Nah, kemudian di halaman berikutnya keutamaan hari Jumat. Jadi sekarang ini hari Jumat nih. Jadi mengingatkan kita amal-amal yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Baca surah Al-Kahfi, ada beberapa di sini bisa dibacanya. Mudah-mudahan hari Jumat kita hari Jumat yang barokah. Nah, kemudian ada yang kedua, ini tak bisa dibahas semua karena waktu tak bisa banyak. Yang poin 2 tuh, keutamaan hari Jumat. Memperbanyak doa di hari Jumat, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya, nah, yang kedua setelah sholat asar. Jadi bagusnya setelah sholat asar ini banyak doa ini. Di antara doa yang mustajab itu habis sholat asar di hari Jumat. Itu berdasarkan hadis-hadis tadi. Walaupun ada lagi hadis nanti antara 2 khutbah gitu. Karena kata Nabi gini, dalam hadis disebutkan hari Jumat itu hari mustajab berdoa. Ada satu titik, kalau tepat kita berdoa di titik itu di hari Jumat, berdoa kita pasti dikabulkan oleh Allah.
Coba banyak hadisnya, ada setelah asar, ada antara dua khutbah, ada sebelum sholat Jumat, ada. Kenapa tak disebut? Supaya hari Jumat ini banyak berdoa. Salah satu waktunya dianjurkan berdoa ba'da asar. Jadi habis asar nih berdoa. Boleh jadi doa kita itu diijabah oleh Allah. Itu keutamaan hari Jumat. Ada zikir pagi dan petang. Sekarang masuklah kita ke bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab ini bulan yang disebut bulan haram, bulan yang diagungkan. Ada hadis-hadis ini banyak sekali, bisa dibaca saja. Kemudian dianjurkan juga berpuasa di bulan Rajab. Nabi diriwayatkan di bulan Rajab itu banyak sekali dia puasa. Nah, ini hadis-hadisnya. Di bulan Sya'ban, nah ini perlu juga dijadikan dalil untuk menjawab tuduhan bahwa tidak ada nisfu Sya'ban, bahwa tidak boleh berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Nah, sebetulnya ada sebab-sebabnya. Ini ada kajian terakhir di halaman bulan Sya'ban. Mengapa tak boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jangan, kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi berpuasa, kata Nabi. Itu maksudnya ada keterangan. Itu bagi orang yang tak terbiasa puasa. Kalau dah biasa dia puasa boleh. Bagi yang tak terbiasa, khawatir fisiknya tak kuat, terus nanti masuk Ramadan dia pun tak bisa beribadah dengan baik. Itu diantara sebab-sebabnya. Perlu ada penjelasan. Kemudian dua lembar lagi. Jadi kita biasa bedah buku, sekarang bedah kalender. Rasanya tak pernah orang buat bedah kalender. Bedah kalender namanya. Ramadan, Syawal. Di bulan Ramadan ada keutamaan. Di situ ada tilawah Quran, baca Quran, ada banyakkan sedekah, ada salat tarawih, ada i'tikaf di 10 terakhir Ramadan dan lain-lain itu semuanya bisa kita baca untuk sampai nanti bulan Ramadan. Ini kan kalendernya dah berubah posisinya begini jadi bulan Ramadan. Pas kita tengok tanggal, sekalian baca-baca, oh saya belum melakukan ini. Ini ada amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Ada mengingatkan kita. Sebetulnya ini kan untuk mengingatkan kita. Kadang kalau kita disuruh membaca, kadang-kadang tak sempat baca. Tapi kalau ini terpampang di dinding itu, sedikit banyaknya terlihat. Nah itu hikmahnya kalau ada kalender isinya ilmu. Jangan beli lagi kalender yang isinya gambar artis tak buka aurat itu. Itu dah merusak kita. Jadi sekarang kita berubahlah. Kalender kita ada ilmu di dalam. Sambil nengok tanggal terbaca juga hadis Nabi. Ini diantaranya. Kemudian di bulan Syawal ada nanti puasa 6. Itu ada keutamaannya. Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama seperti orang puasa setahun. Itu hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sahih Muslim, Musnad Ahmad dan lain-lainnya. Nah, sekarang halaman terakhir. Jadi ngajinya enggak lama-lama nih Pak. Cuma 6 lembar. 6 lembar selesai. Nah, lembar terakhir ini bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ternyata bulan Zulqa'dah itu juga bulan haram yang kalau kita beramal soleh di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan. Kalau buat dosa juga dilipat gandakan. Bulan Zulqa'dah. Nah, setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Zulhijjah ini banyak amalan. Ada di antaranya kurban. Nah, di sini disebutkan di antara cuplikannya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau berkurban. Ada anjuran atau larangan. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau dah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut. Jadi orang kalau dah masuk tanggal 1 Zulhijjah, itu dia disuruh hati-hati, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Walaupun pas hari Jumat. Hari Jumat itu sudah potong kuku. Tapi kalau berada di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, tak boleh potong kuku. Nah, itu ada keterangan-keterangan.
Paling tidak ini mengingatkan. Jadi sebetulnya kalender ini sekedar mengingatkan amalan-amalan penting supaya kurban kita berkualitas. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran. Kemudian memperbanyak zikir, takbir, dan lain-lainnya. Khususnya di bulan Zulhijjah, bulan terakhir itu, ada tanggal 9 yang kita buat warnanya merah. Itu disebut puasa Arafah. Puasa Arafah ini kata Nabi, orang yang berpuasa tanggal 9 bulan Zulhijjah itu diampuni dosanya setahun yang lalu. Nah, itu menunjukkan keutamaan puasa Arafah. Nah, inilah amalan dalam satu tahun. Jadi ternyata amalan dalam satu tahun itu bisa dijelaskan hanya dalam waktu 20 menit dengan kalender ini. Tapi ini untuk sekedar mengingatkan kita bahwa dalam setahun itu ada amaliyah yang perlu kita ingat-ingat. Nah, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa mengingatkan kita bahwa kita perlu ada amalan setiap bulan, termasuklah tanggal yang warna apa itu, ungu, 13, 14, 15. Itu maksudnya puasa dalam sebulan 3 hari. Orang yang puasa 3 hari dalam sebulan ini juga disebut sama seperti puasa setahun. Itu hadisnya sama untuk puasa Ayyamul Bid, itu sama dengan puasa 6 di bulan Syawal. Keutamaannya sama. Siapa yang bisa puasa tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan sama dengan orang yang berpuasa setahun. Kecuali pada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah itu tanggal 13 tak boleh puasa, makanya warnanya kok hitam. Jadi bulan Zulhijjah kok tanggal 13-nya enggak ungu. Karena tanggal 13 itu haram berpuasa. Harinya hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari diharamkan berpuasa. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10, kemudian masih boleh menyembelih kurban 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Maka kita tidak boleh sama sekali untuk melakukan puasa. Kalau mau dibuat 3 hari bisa ditambahkan tanggal 16 atau tanggal berapa saja, yang penting puasa 3 hari itu juga termasuk yang dianjurkan. Wa thalathata ayyam minasyahri kata Nabi. Kalau mau berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Apa ada yang mau kita diskusikan? Iya, Pak, silakan. Kenapa tanggal hijau Hijau? Oh ya, ini kesalahan teknis nih. Yang terakhir ini kesalahan teknis. Tapi yang lain enggak kan? Sebetulnya dia mau buat di hari Jumat itu. Hari Jumat. Cuma ya ada juga kesalahan teknis. Yang lain yang lain itu banyaknya yang hijau. Tapi tidak merubah semangat kita di hari Jumat gitu kan. Yang selain itu masih pas. Hijau ini tak ada dibahas gitu kan. Karena tak dibahas tak masalah. Cuma orang bertanya, kok hijaunya beda? Ini yang yang mencetaknya kurang teliti. Tapi yang lain-lainnya insya Allah pas. Maka jangan dipersoalkan yang hijaunya lagi. Kenapa? Karena yang hijau tuh BSI. Kalau yang merah, yang merah Bang Rio Kepri kan. Jadi Bapak, jadi kalau yang merah pas loh Pak. Yang merah pas itu. Insya Allah yang merah ini 8202162212, insya Allah nanti diisi itu. Kita sedang bangun masjid di pondok kita sekarang Pak. Sedang bangun masjid. Pondasinya, slop pondasinya udah. Sekarang untuk bangun pondasinya butuh 300 sak semen, 6 pasir, kemudian 6 kerikil. Nah, itu aja dulu. Kalau jadi masjid suatu saat nanti lah. Yang sekarang pondasinya kita jadikan dulu 300 sak semen, 6 pasir cor, 6 kerikil. Tak banyak tuh Pak. Kalau semua kita tandai warna merah ini, berapapun tak masalah kan? Nah, tapi yang pasti ini nggak dijual, ini dihadiahkan bagi
Bapak jamaah yang bersedia untuk mengisi 1 sak semen, alhamdulillah. Apalagi langsung 300 sak semen 1 orang kan. Tapi tak apa-apa, ini kita gotong royong kan, kalau ada rezeki mudah-mudahan jadi barokah. Nanti saya share sama Ustaz Noki nanti perkembangannya, Ustaz Abu saya share perkembangan masjid ini. Masalahnya dah 5 bulan belum jadi-jadi lagi Pak. Udah 5 bulan fondasi itu belum jadi-jadi. Nah, jadi nampaknya perlu kita bersamakan. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak ya. Jawaban dari yang hijau tadi itu. Jawaban yang hijau. Wallahu a'lam. Selesai Pak? Ustaz khalas? Kafana? Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan rezeki jamaah semua diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi huna bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.